guys, ketemu lagi dengan saya Tika di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan saya Tika. Kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman saat saya berjerawat parah dan sangat parah. Waktu itu jerawatku jerawat batu, alias itu jerawat yang bernanah-nanah, yang ini yang merah-merah, benjol-benjol kayak bisu. Nih satu muka nih penuh jerawat. Pokoknya seram, muka aku dulu tuh seram, sini semua, sini penuh jerawat, benjol sini semua. Aduh, kalau ingat-ingat itu yang dulu seram sekali. Nah, ceritanya saya waktu itu jerawat parah, waktu itu sempat depresi karena mukaku yang dulunya mulus tiba-tiba penuh dengan bintang-bintang. Nah, ceritanya waktu tahun berapa? 2019 awal-awal itu jerawatku parah sekali, yang parah. Waktu itu saya sudah tanya-tanya sama dokter kulit, tanya-tanya juga sama ini yang orang jerawatan dulu itu, mereka karena faktor apa karena skincare, kesalahan skincare, atau karena alergi. Nah, ternyata jerawat ini bukan hanya kesalahan skincare saja, tapi karena pola makan yang tidak teratur, terus stres juga memicu jerawat. Nah, di situ saya pikir-pikir mungkin jerawat ini karena makanan barangkali, karena setiap kalau saya makan keju, yang mengandung keju lah, atau yang goreng-gorengan, atau yang pedis-pedis, karena saya kan kuat makan pedis tuh. Ini terus apalagi mayones, kayak makan seafood begitu, langsung muncul besar-besar. Nah, kalau sudah muncul itu bisa berbulan-bulan baru kempes. Nah, kalau kempes itu hitam kan, bekasnya itu hitam sama merah-merah. Nah, karena gatal, ini tangan gatal sekali kalau ada, kan pasti kamu juga kan begitu, kalau ada jerawat muncul di sini, benjol tidak tahan itu. Kalau tidak dipencet, pasti pencet kan, sama saya juga begitu, pencet akibatnya jadi bopeng. Akhirnya menyesal kan, karena saya dikasih bopeng. Tidak terlalu kentara itu, masih kentara kan, tuh kentara kan bopeng-bopengnya. Kalau hanya bekas-bekasnya hitam-hitam atau merah-merah masih gampang dikasihkan, tapi kalau bopeng-bopeng nanti operasi plastik atau di laser. Nah, ingat yang sekarang lagi jerawatan, jangan memang pencet-pencet, nanti itu lubang-lubang. Karena saya punya nih masih ada tuh, muka sudah glowing tapi bopeng masih ada tuh sedikit, tapi sedikit saja karena sudah tidak berjerawat lagi. Kadang-kadang muncul jerawat saat haid, itu sih wajar kalau haid, karena hormon kan, pengaruh hormonnya turun. Dulu waktu itu setelah saya tahu kalau saya ini merasa diri kalau jerawat itu karena makan yang alergi akan mungkin, jadi saya stop. Saya
saya stop makan yang itu selama 6 bulan full. Itu saya berhenti makan seafood, berhenti makan keju, berhenti makan mayones, goreng-gorengan yang pedis-pedis, semuanya saya hentikan. Selama 6 bulan saya hanya makan sayur yang direbus-rebus, yang dibening-bening, atau itu daun ubi direbus, terus bikin peco-peco ini sambal ini. Kalau Makassar bilang kan peco-peco toh, kalau Sulawesi Selatan bilang peco-peco. Itu yang diulek pakai ini terasi, itu saya makan sama daun ubi. Terus ikan cuma saya itu rebus-rebus itu dia bilang lupa apa namanya, palu mara kalau saya salah. Itu mungkin. Nah, waktu itu cuma itu kan yang saya makan, yang lain tuh saya hentikan selama 6 bulan waktu itu. Nah, terus yang benjol-benjolnya itu yang apa sudah namanya, jerawat-jerawatnya itu saya totol pakai ini salep ini Mediclean, iya salep Mediclean nih. Kelihatan tidak? Yang orange, yang gelnya 1%. Mediclean yang orange, warna orange. Ini paling bagus sekali kalau ditotol akan ke jerawat cepat kering. Ini Mediclean. Selama 6 bulan itu kan saya hentikan itu pemakaian skincare. Terus hentikan, yang saya pakai waktu itu cuma sabun. Pertama saya pakai sabun bambu, produknya MSI. Tapi karena mungkin dari arang bambu, saya alergi kan sama arang bambu, jadinya breakout, muka aku jadi breakout. Ingat ya, bisa bedakan antara puding itu yang lain orang kecantikan bilang detox, itu sama breakout. Kalau yang namanya purging itu saat kita memakai skincare terus muncul jerawat di tempat yang sama 1 minggu atau 2 minggu, itu purging namanya. Kalau sudah lewat 1 bulan terus muka penuh dengan jerawat saat pemakaian skincare, itu sudah bukan purging atau detox, tapi itu sudah breakout. Hentikan, ingat, hentikan. Jangan bilang detox, itu bukan detox atau purging, bukan. Itu kecocokan, tidak tidak cocok sama kulit kita. Kan beda-beda ini kulit toh, kulitnya kamu, kulitnya yang sana, kulitku, pokoknya beda kulitnya kita, tipe kulitnya kita itu beda-beda. Jadi jangan asal bilang detox atau purging, itu namanya breakout. Bukan saya yang bilang, tapi dokter kulit yang bilang. Terus saya ganti dengan ini sabun Garnier yang green tea. Saya tuh cocok sekali yang namanya green tea. Produk apapun itu yang penting green tea itu saya cocok. Nah, saat itu pakai itu sabun green tea yang Garnier ya. Nah, habis itu terus ini mukaku ini kalau malam hari saya bersihkan pakai ini sebelum cuci muka dengan sabun, usahakan bersihkan dulu dengan ini kapas ini Viva Milk Cleanser yang green tea. Usahakan kasih bersih muka dengan kapas. Ingat, ini wajah kalau cuma cuci dengan sabun itu tidak keluar kotoran yang di dalam pori-pori, tidak keluar kecuali dibersihkan dengan milk cleanser. Kalau yang kulit yang tidak jerawatan terserah mau pakai apa, cocok-cocokan sih. Kalau saya ini cocok buat wajah berminyak atau jerawat. Nih saya pakai ini. Kalau pakai milk cleanser sampai ke dalam pori-pori, digosok-gosok dengan kapas, itu bersih. Kalau hanya sabun toh itu hanya bagian muka yang bersih. Nah, habis cuci muka saya pakai tonernya ini
green tea, Viva green tea toner. Tidak, sebelum pakai ini saya pakai ini face tonic. Habis pakai ini milk cleanser baru pakai face tonic yang green tea juga face tonic. Habis pakai face tonic baru cuci muka dengan sabun. Nah, habis cuci muka dengan sabun saya pakai ini tonernya ini. Waktu saat saya jerawatan ya itu tonernya Viva yang green tea, itu tonernya saya pakai. Terus jerawatnya saya totol-totolkan itu. Apa sudah itu yang ini. Itu malam hari. Kalau siang-siang mau ke kantor atau mau keluar jalan-jalan, saya pakai sunscreen. Ingat, kalau mau keluar itu muka mau entah mulus atau jerawatan harus tetap pakai sunscreen. Kan sunscreen yang khusus itu toh muka berjerawat atau minyak, sesuaikan dengan jenis kulitnya. Kalau saya tuh sunscreen tuh ini sun serum, saya pakai ini Nivea SPF 50. Sampai dari muka berjerawat sampai sudah tidak berjerawat ini saya pakai SPF 50 plus. Oke, guys, habis pakai saya pakai apa juga supaya menutupi itu yang hitam-hitam di jerawat ini. Saya pakai itu Kelly, tahu kan Kelly? Itu gambarnya, nanti saya taruh di bagian sini gambarnya. Kelly, emak-emak zaman dulu. Ya. Terus saya pakai bedak Marks. Nih, bedak Marks. Bedak semua usia, dari yang bayi sampai yang tua. Ini buat wajah berminyak atau berjerawat, recommended sekali. Oh iya, lupa satu lagi paling. Apa sudah? Ini kalau malam-malam atau siang sebelum pakai ini, saya pakai dulu ini serum. Ini sudah hampir 2 tahun saya pakai ini serum goldnya MSI, paling bagus sekali ini untuk yang flek-flek hitam, bekas-bekas jerawat juga bagus ini. Serumnya MSI paling bagus. Untuk semprot mukanya itu ada juga saya pakai kalau macam lagi ini penat-penat muka ini face mist, produknya MSI, satu produk dengan ini, serum. Ini juga saya pakai dulu, tapi sekarang saya sudah tidak pakai itu face mist. Dulu itu waktu masih jerawat. Terus setelah 6 bulan itu saya rutin yang begitu, tidak makan yang alergi itu yang menyebabkan timbulnya jerawat. Selama 6 bulan jerawat tuh kering. Nah, sisa bekas-bekasnya itu saya olesi dengan Vitaqueen. Tuh gambarnya. Itu Vitaqueen itu saya olesi, tapi bagi yang cocok, kalau sama saya cocok pudar hitam-hitamnya, tapi kalau yang lain tidak tahu juga. Kalau sama saya sih cocok itu Vitaqueen, tapi tidak bisa dipakai jangka panjang itu Vitaqueen. Nah, selama jerawat juga saya minum itu obat clindamycin yang 300 gram itu gambarnya. 300 gram saya minum dulu 1 hari 2 kali, pagi dan malam hari. Itu paling paten sekali menghilangkan jerawat. Kan dari dalam itu tuh kalau namanya jerawat, alergi begitu batu-batu itu paling bagus minum obat dari dalam. Selama 2 minggu saya minum. Setelah itu saya minum cuma satu kali, cuma malam hari. Setelahnya sudah tidak. Nah, habis itu sudah lewat dari 6 bulan, sisa bekas-bekasnya itu yang saya pakai tadi, itu yang Vitaqueen itu. Nah, habis itu
Setelah itu sekitar akhir-akhir, oh tidak, iya, kan saya jerawatan waktu itu awal-awal 2019, terus akhir-akhir 2019 tuh mukaku sudah ini bersih dari jerawat, tinggal bekas-bekasnya saja tuh. Nah, tinggal bekas-bekasnya saja itu saya sudah hentikan itu minum obatan itu, clindamycin saya juga sudah hentikan, Vitaqueen saya sudah hentikan karena memang tidak bisa dipakai jangka panjang toh. Yang saya pakai itu cuma Kelly sama Beda Marks sama itu sunscreen atau sun serum SPF ini saya pakai. Kalau malam hari tetap saya pakai itu toner green tea sama ini yang ini tetap saya pakai. Nah, setelah bulan Mei atau bulan Juni 2020 saya diperkenalkan dengan krim NRL. Lihat, kelihatan tidak? Kelihatan tidak? NRL. Krim NRL. Sepaket itu 1,5 terdiri dari, ini bukan jualan, bukan jualan. 150 itu terdiri dari sabunnya, terus toner, krim siang dan malam. Itu saya tes pakai, ternyata mukaku yang bekas-bekas jerawat yang hitam-hitam itu makin hari makin muda, terus bopeng-bopengnya itu makin hari juga makin muda. Tidak hilang, sebenarnya bopeng tidak bisa hilang 100% ya, tidak bisa hilang, harus dilaser atau dioperasi kah bagaimana, ada alatnya sih. Kalau untuk mau hilang mulus seperti dulu tidak, tuh masih ada aja sedikit tuh, ini kayak kentara tuh ini, tuh gitu. Bopeng-bopeng pakai mie itu ini sudah 3 paket saya pakai, dan ternyata cocok di mukaku. Ini sudah Bepom, ternyata cocok di mukaku jadi bersih dan glowing. Jadi glow kan, glowing. Terus saya juga pakai itu ininya ininya sunblocknya. Saya suka ini sunblocknya, ini kayak bentuk Kelly. Saya sudah tidak pakai Kelly lagi, sudah pakai ini. Jadi glowing sekali kalau dipakai siang hari. Ini dia punya sunblock. Saya pakai dulu sunscreennya itu, terus saya pakai krim siang, pakai sunblock. So tidak pakai lagi Beda Mars, tidak lagi itu kalau siang hari. Kalau malam hari saya pakai tonernya NRL. Sabunnya juga saya tidak pakai lagi itu yang green tea, karena memang saya sudah tidak jerawatan, jadi saya fokus kayak bikin glowing gitu toh ceritanya. Jadi usahakan yang jerawat-jerawat parah itu hentikan dulu makan pedis, hentikan makan keju, gorengan, pokoknya puasa makan enak dulu. Cari cantik itu mahal, mulai dari skincare-nya mahal, terus tahan lapar, tahan makannya enak-enak gitu. Usahakan, karena yang namanya wanita tidak jauh-jauh dari yang namanya kecantikan. Biar tidak putih kayak orang Korea, tapi setidaknya bersih kan. Kulit sehat itu kan bagus, indah. Itu cerita pengalaman saya waktu jerawatan. Ingat, pola makan dijaga. Coba ikut caraku yang jerawat-jerawat parah, ikut caraku, tes selama 6 bulan. Jangan makan yang sesuai yang saya bilang tadi, terus minum obat clindamycin yang 300 gram, terus pakai botol-botol itu salep ini Mediclean yang orange, yang gelnya 1% gitu, pakai itu. Kalau yang tidak mau pakai Kelly ya jangan pakai, karena itu Kelly kan saya dulu pakai hanya untuk menutupi itu yang hitam-hitam bekas jerawat itu saja. Terus Beda Mars saya pakai itu
karena memang bagus untuk jerawat kalau beda Mars. Terus satu lagi, selama saya berjerawat sampai hilang jerawat, saya pakai masker buatan handmade. Itu kunyit bubuk campur sama madu, satu leper sendok teh, itu madu, kunyit sama air mawar. Kalau suka pakai jeruk nipis juga boleh, tapi saya tidak suka karena agak dari muka. Tapi sebenarnya yang paling bagus tuh jeruk nipis, tapi saya tidak. Jadi saya pakai ginian air mawar. Sampai sekarang pun saya masih pakai, 1 minggu tuh 3 kali saya pakai masker itu, masker buatan. Paling bagus untuk bekas-bekas jerawat yang hitam, yang flek-flek juga paling bagus itu pakai itu masker. Apalagi kalau habis cuci muka, bersih sekali, biar belum pakai apa kelihatan bersih sekali. Oke guys, itu sih pengalaman saya saat berjerawat untuk mengobati hingga sembuh total itu jerawat ya. Kalau yang mau ikut saran saya, tapi kalau yang tidak mau ya sudah, yang penting saya sudah kasih tahu. Nanti lihat sendiri, lihat kan gambarku itu yang tadi, yang seram penuh dengan benjol-benjolan bintang-bintang gemerlapan. Kalau bintang-bintang di langit cantik, ini bintang laut barangkali itu yang dulu muncul di muka. efek makan yang tidak teratur sama korban krim merkuri. Dulu kan ada RDL, ada Sinju, dulu kan tidak mengenal krim-krim yang dipom-pom begitu, tidak. Yang penting bikin putih ya, padahal kulit so putih memang. Tapi yang mau suka tambah putih jadinya korban merkuri. Oke guys, sampai di sini dulu cerita-cerita saya tentang jerawat, pengalaman saya. Nanti saya maaf guys, mengantuk soalnya baru pulang dari kantor. Nanti saya bikin tutorial make up saya saat pesta di siang hari. Oke guys, sampai jumpa, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.